Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Cahyono, Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang, Program Pendidikan Profesi Guru Daljab Kemenak Angkatan 2 tahun 2021, mengajar di MTS NU Garum Blitar. Hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN dengan materi partikel materi, submateri, pemisahan campuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, silakan diperhatikan ya. Oke, setelah kalian melihat tayangan video yang di depan, maka apa yang kalian mau tanyakan? Silahkan tanyakan. Ada yang mau menanyakan? Oke, kelompok 3. Apakah penyaringan bisa digunakan untuk memisahkan semua jenis campuran? Apakah semua campuran itu bisa digunakan sistem penyaringan yang sama? Kira-kira bisa nggak? Ketika kita punya campuran misalkan macam-macam, apakah bisa digunakan hanya dengan menggunakan satu sistem atau satu metode penyaringan saja? Kira-kira bisa nggak? Tidak. Ayo tuliskan dulu ya di sini ya. Terus kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh kelompok 3. Apakah penyaringan bisa digunakan untuk memisahkan semua jenis campuran? Apakah semua campuran dapat dipisahkan dengan metode penyaringan? Oke, dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanyakan? Berapa? Oke, kelompok 2, silakan. Apakah ada cara yang sederhana untuk melakukan penyaringan? Apakah ada yang lebih sederhana untuk melakukan penyaringan? Kalau yang tadi itu kan yang di video menggunakan pemberian ya. Apakah mungkin ada yang lebih sederhana lagi? Kira-kira ada nggak cara yang lebih sederhana? Karena pernah lihat penyaringan? Pernah. Dengan menggunakan saringan biasa, itu juga kita sudah bisa, gitu ya. Oke, ada lagi kelompok lain yang mau menyampaikan pertanyaannya? Oke, dari kelompok 4, silakan disampaikan. Kalau air laut yang disaring, apa akan menghasilkan garam? Kalau air laut yang disaring, kira-kira apakah juga menghasilkan garam? Kenapa? Ada yang tahu? Karena pembuatan garam itu menggunakan apa? Dipanaskan gitu ya. Dari pertanyaan dan juga jawaban yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, kira-kira ada enggak opini yang mau kalian sampaikan? Dari kelompok 1, oke, silakan menyampaikan opininya. Ada berbagai jenis cara memisahkan campuran. Ada berbagai macam jenis memisahkan campuran. Dari kelompok 1 itu menyampaikan opininya, opini atau pendapatnya. Tadi dari kelompok 1 menyampaikan bahwa ada berbagai jenis cara memisahkan campuran. Bagaimana cara melakukan percobaan kromatografi? Di situ prosedurnya sudah ada. Oke, prosedurnya sudah ada, maka silakan diikuti di situ. Tetapi intinya saya menuliskan di sini untuk prosedurnya. Oke, prosedur percobaan dari percobaan kromatografi ya. Yang pertama kan kita mau melakukan percobaan kromatografi. Kromatografi, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah silakan nanti untuk menyiapkan spidol warnanya yang harus kalian tuliskan atau kalian beri tanda di kertas yang sudah disiapkan. Jadi memberikan tanda, beri tanda
spidol ya, ada kertas. Terus kemudian langkah berikutnya itu adalah memasukkan sebagian kertas ke air. Yang ketiga, silakan amati perubahan warna pada spidolnya. Ya, itu yang pertama. Karena percobaannya nanti ada dua, maka diperhatikan dulu. Untuk yang kedua, yang filtrasi itu nanti kalian melakukan percobaannya. Itu ada dua yang harus kalian saring. Di situ ada campuran antara air dengan pasir dan campuran air dengan kopi. Sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Maka silakan nanti di situ diikuti. Yang pertama itu adalah campurkan antara air dan pasir. Satunya air dengan kopi. Silakan dicampurkan dulu nanti. Terus kemudian langkah berikutnya itu adalah saring campuran menggunakan menggunakan kertas saring ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Maka silakan setiap kelompoknya untuk mengambil perlengkapan yang sudah saya siapkan di depan. Silakan satu kelompok ambil. Untuk yang kromatografi dulu ya. Nah, spidolnya pakai yang spidol ini ya. Kalau itu nggak bisa. Ya, standarnya. Sudah kelihatan airnya ini. Nah, itu dikasih spidol. Pas di atasnya. Agak banyak. Silakan di sudah ya, perhatikan untuk yang percobaan kromatografi ini karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama, maka silakan disisihkan dulu. Nah, kita beralih ke percobaan yang kedua. Percobaan kedua di situ ada pemisahan campuran dengan cara filtrasi ya, dengan cara disaring. Nah, silakan kelompok masing-masing kelompok mengambil perlengkapannya di depan. Silakan diambil. Sekali lagi untuk yang kromatografi silakan disisihkan atau dipinggirkan dulu ya. Akan diikuti prosedur yang sudah saya jelaskan tadi sama yang di LKPD. Silakan dilakukan percobaan filtrasi.
Sing kecil. Kan iki kan. Napa? Kan sing kiri. Kopi. Enggak. 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 Makan. Yuk, yuk. Apa itu nak? Dimasukkannya sampai habis ya? Sampai habis ya ini. Iki barang. Masuk. Yes. Gak apa-apa. Ya Pak budak. Ayo terang lagi. Pak, ini nggak ada kompor ya Pak? Buat apa? Bikin kopi. Pernah kandel di sini. Itu dimasukkan juga sampai pelan-pelan. Gak usah semuanya gak apa-apa. Nah itu cukup itu. Aku tinta nih. Mau kopi? Nanti dimasukkannya nggak semuanya nggak apa-apa kali. Yang penting ada apa itu? Oh, airnya sudah masuk ke sini sama tanahnya. pasirnya. Pasirnya itu ada yang di sini. Dah silakan. Aku dulu. Sama pengaduknya ini di kalau sudah ada, silakan per kelompoknya dan 2 orang yang bermigrasi ke kelompok lain seperti yang sudah pernah kita lakukan. Silakan dua orang ya per kelompoknya pindah ke kelompok yang lain. Kelompok 1 ke kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 ke kelompok 3.
Dari hasil percobaanmu, campuran apa saja yang dapat disaring dengan baik? Sebutkan zat si residu dan filtrat dari hasil pemisahan campuran tersebut. Kondisi awal sebelum filtrasi. Kondisi awalnya piye? Jenis warnane apa? Jenis zatnya apa? Campuran homogen berwarna coklat, bening dan enggak berkerut. Bening, Ini arep iki kop. Ini berwarna coklat itu. Iya kan? Kuning. Ah iya. Kok anu beta kayak gini? Iya. Bening dan tidak berkerut. Bening kan iki? Iki lho kan. Iki rada berkerut gara ikan enak. Kopi. enek pasir. Heeh. Kopi iki. Oke, coba minta perhatiannya. Ini sudah 10 menit, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Terus kemudian diskusikan pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Terus kemudian nanti saya minta ada salah satu dari kelompok yang presentasi ya. Yang dapat tersaring dengan baik. Iki toh? Iki no. Sebutkan zat residu dan filtrat hasil dari pemisahan campuran tersebut. Apa nah? Kesimpulan. Dari hasil percobaanmu, campuran apa saja yang dapat disaring dengan baik? Sebutkan zat residu dan filtrat dari pemisahan campuran tersebut. Pada semua jenis campuran warna apa yang bergerak pertama kali saat kertas seringnya dicelupkan ke dalam air masing-masing bintang hitam Pemisahan campuran filtrasi adalah pemisahan campuran yang digunakan untuk berdasarkan hasil pengamatan yang cukup dilakukan. Maka prinsip pemisahan campuran filtrasi adalah pemisahan campuran yang digunakan untuk Gitu ya. maka prinsip pemisahan campuran filtrasi. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah ya? Oke, maka silakan saya minta ada perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Oke, dari percobaan pertama dulu. Ada dari kelompok berapa yang mau menyampaikan? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan, maju ke depan ya. Ya, silakan dari kelompok 1 untuk menyampaikan pendapatnya, hasil diskusinya. Silakan. Kondisi awal air dan kopi. 1. Campuran homogen. 2. Warnanya kecoklatan. Coklat. 3. Bening dan keruh. Hasil filtrasi. 1. Campuran homogen. 2. Berwarna merah. 3. Bening dan tidak keruh. Zat yang tertinggal di kertas saringan tidak ada. Oke, coba perhatikan dari apa yang sudah disampaikan kelompok 1 berdasarkan tabel yang di depan. Kalian juga bisa lihat tabel yang di depan bahwa kondisi awal itu seperti itu, campurannya homogen berwarna coklat, bening dan tidak keruh. Itu untuk yang kondisi awal ya. Setelah hasil filtrasinya campurannya homogen tetap
penuh. Terus kemudian residunya dikatakan di situ tidak ada. Jadi antara air sama kopi yang tersisa itu katanya kelompok 1 itu tidak ada. Mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok lain. Untuk yang hasil residu, ada enggak residunya? Yang tertinggal di tisu ada tidak? Ada. Mungkin ada yang mau menanggapi dari hasil kelompok 1. Ada enggak hasil filtratnya atau hasil residu atau yang tersisa di corongnya itu untuk campuran pasir sama air? Ada enggak? Ada. Ada ya? Berarti sudah sesuai berupa pasir di situ. Terus kemudian kita ke pertanyaan. Silakan pertanyaan pertama dibacakan untuk kelompok 1. Oke, Pak. Pertanyaan pertama ini. Campuran air dan pasir, residu pasir, filtrat air dan air yang tidak berwarna. Oke, jawabannya itu dari hasil percobaan campuran apa saja yang dapat apa? Yang dapat tersaring dengan baik. Sebutkan residu dan filtrat dari hasil pemisahan. Kelompok 1 menjawab air dan pasir, itu residunya berupa pasir dan filtratnya air yang Tidak berwarna. Tidak berwarna. Dari kelompok lain mungkin ada tanggapan terkait pertanyaan yang pertama. Sama residunya lebih banyak mana antara pasir dengan campuran pasir air sama pasir sama kopi? Pasir dengan Kopi. pasir dengan air ya. Oke, residunya yang paling banyak itu adalah air dengan pasir. Yang terlihat jelas. Terus kemudian pertanyaan kedua. Dari hasil percobaan, adakah campuran yang tidak dapat tersaring dengan baik? Mengapa terjadi demikian? Ada, yaitu campuran air dan kopi karena partikel kopi jauh lebih kecil daripada pori-pori. Oke, di situ dikatakan bahwa untuk jawaban yang kedua menurut kelompok 1 itu yang kurang baik itu adalah campuran antara air dengan kopi. Kenapa? Karena ukuran partikelnya lebih kecil, ukuran partikel dari kopi lebih kecil daripada kertas penyaringnya sehingga penyaringannya tidak begitu sempurna. Terus kemudian yang ketiga, apakah jenis campuran berpengaruh terhadap hasil penyaringan? Jelaskan. Berpengaruh karena filtrasi hanya dapat memisahkan campuran heterogen yang ukuran partikelnya mampu disaring oleh kertas saringan. Oke, pertanyaan yang ketiga dijawab oleh kelompok pertama. Apakah ada pengaruhnya di situ? Jawabannya ada. Ada pengaruhnya ya, karena memang tergantung dari apa tadi ukuran partikelnya. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi. Apakah jawabannya sama? Sama. Oke, jawabannya sama. Ya, ada lagi di situ pertanyaannya? Kesimpulan. Sudah habis. Silakan duduk dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk yang kedua yaitu percobaan kromatografi. Siapa yang mau maju ke depan? Kelompok 3. Oke, silakan maju ke depan untuk kelompok 3 menuliskan hasilnya di tabel itu ya. Terus kemudian sama kita nanti diskusikan hasil diskusinya di kelompok masing-masing. Muda, tingkat 2 ungu tua, tingkat 3 jingga, tingkat 4 hijau tua. Sebentar. Oke, yang warna hitam dulu. Dari kelompok 3, tingkatan yang pertama itu yang muncul itu adalah warna ungu muda. Tingkat kedua ungu tua, tingkat ketiga jingga, tingkat keempat hijau tua. Mungkin ada yang berbeda dari situ. Mungkin ada yang mau menyampaikan, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2 silakan. Tingkatan pertama warnanya apa ini? Tingkat 1 ungu muda. Ungu muda sama? Tingkat 2 ungu tua. Tingkat 3 biru dan tingkat 4 hijau. Oke, tingkat yang beda berarti tingkat ketiga ya. Terus kemudian yang lainnya mungkin ada selain kelompok 1, silakan ada apa?
Ya, sama. Hitam kebiruan. Biru tua ya. Oke. Oh, ada yang tingkat kelima, biru muda. Oke, enggak apa-apa. Warna biru. Tingkat pertama ungu, tingkat kedua biru, tingkat ketiga biru muda. Oke, ada yang mau disampaikan dari kelompok lain terkait warna biru yang ada di depan dari kelompok 3? Atau mungkin hasilnya sama? Oh, sama. Yes, kalau hasilnya sama, tingkat pertama menghasilkan warna ungu ya, tingkat kedua warna biru, tingkat ketiga warna biru muda. Oke, itu dari tabel atau dari data yang sudah diperoleh dari percobaan. Terus kemudian pertanyaannya dari yang pertanyaan pertama itu. Apa fungsi kertas saring dan air pada percobaan ini? Berfungsi sebagai media perambatan air yang menguraikan warna, sedangkan air berfungsi sebagai zat yang bergerak melarutkan warna yang terdapat pada kertas saring. Nomor 2. Warna apa yang selalu ada pada semua jenis tinta? Warna kuning. Warna? Kuning. Warna kuning. Yang lainnya mungkin ada yang mau menanggapi dari pertanyaan yang sudah disampaikan dari kelompok 3 dengan jawaban yang sudah disampaikan juga. Ada? Oke, kelompok 2. Silakan. Ungu dan ungu. Nomor 3. Warna apa yang bergerak pertama kali saat kertas saring dicelupkan ke dalam air untuk masing-masing tinta? Oke, warna hitam dulu. Apa yang pertama bergerak? Ungu muda. Warna ungu muda. Yang lainnya? Sama. Terus kemudian yang warna biru? Ungu. Warna ungu. Mungkin ada yang lain? Sama juga? Oke, sama. Warna ungu ya. Terus kemudian pertanyaannya keempat. Mengapa warna tinta menghasilkan warna paling banyak jika dibandingkan dengan warna yang lain? Karena warna hitam terdiri dari banyak komponen warna penyusunnya. Oke, karena warna hitam banyak penyusunnya. Yang lainnya mungkin kelompok lain? Sama? Karena warna hitam juga memiliki penyusun yang paling banyak. Oke lah. Oke, kelompok yang lain juga menyatakan seperti itu. Jawabannya sama. Terus, oke, silakan duduk kembali untuk kelompok 3. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan. Oke, kita sudah menyelesaikan percobaan. Kita sudah mengidentifikasi pertanyaan yang sudah ada di LKPD juga. Kita sudah mendiskusikannya. Sekarang saatnya kita membuat kesimpulan apa yang bisa kita simpulkan dari dua percobaan yang sudah kalian lakukan. Mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan yang dari kelompoknya? Oke, silakan angkat tangan. Oke, kelompok 1 dulu. Oke, filtrasi itu adalah cara yang digunakan atau metode yang digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan ukuran partikelnya. Itu dari kelompok 1 menyatakan seperti itu. Mungkin dari kelompok lain? Kelompok 2? Saya kelompok 2 dulu ya. Habis itu kelompok 4. Oke, hampir sama dengan yang disampaikan oleh kelompok 1 menyatakan bahwa filtrasi itu merupakan metode atau cara untuk memisahkan berdasarkan ukuran dari partikelnya. Oke ya, terus kemudian kelompok 4 tadi mau menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan kromatografi apa? Kromatografi adalah cara yang digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan dari perambatan atau kecepatan perambatan dari suatu zat. Oke, ada yang menyimpulkan berdasarkan percobaan pertama filtrasi, ada yang berdasarkan kromatografi, mungkin ada yang lainnya. Kelompok 4, kelompok 3 belum menyampaikan, silakan disampaikan kesimpulannya. Apa yang bisa disimpulkan dari kelompok dari percobaan dari kelompok 3? Oke, perambatan kromatografi itu didasarkan pada kecepatan perambatan dari masing-masing warna gitu ya. Benar. Ada yang menyatakan filtrasi seperti itu, ada yang menyatakan kromatografi seperti itu.
Terus kemudian kalau saya jadikan satu atau semuanya, kita ambil kesimpulan secara umum bahwa pemisahan campuran itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, gitu ya. Ada yang menggunakan filtrasi, ada yang menggunakan kromatografi. Bahkan sebenarnya itu ada cara lain yang bisa dilakukan dengan sublimasi, dengan destilasi. Cuma memang di lain kesempatan kita bisa melakukan percobaan itu. Kesimpulannya saya tulis di sini ya. Kesimpulannya bahwa untuk memisahkan campuran dapat dilakukan dengan beberapa metode. Beberapa metode yang sudah kita lakukan itu adalah filtrasi sama kromatografi, walaupun masih ada sublimasi, ada juga destilasi. Sesuai dengan opini yang sudah disampaikan tadi di awal, ada berbagai jenis cara memisahkan campuran. Nah, dari percobaan kita menyimpulkan bahwa untuk memisahkan campuran itu memang kita bisa melakukan dengan berbagai macam metode. Itu ya yang sudah kita lakukan, yaitu filtrasi sama kromatografi. Oke, dari apa yang sudah kita bahas hari ini mungkin ada yang ditanyakan? Oke, coba minta perhatiannya. Yang terakhir ini ada kertas, di dalamnya itu ada soal, ada 2 soal ya. Silakan dikerjakan. Terus kemudian di bawahnya ditulisi sebagai bahan evaluasi juga. Kalian silakan tuliskan kegiatan hari ini itu seperti apa. Apakah menyenangkan atau tidak, atau mungkin kalian punya saran atau ide yang perlu disampaikan, silakan disampaikan di kertas ini ya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan saya beri waktu nanti sekitar 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Oke, itu loh, waktunya sudah habis. Nah, ya kan? Nah, iya kan sudah habis. Sudah dikumpulkan yang sudah. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang barokah ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.